Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Prastiono. Semoga kita semua selalu bahagia, sehat, lahir batin. Kita akan mengupas tentang keyakinan yang mana mungkin sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, dan silakan nonton. Siapa tahu lebih bisa mengenali tentang keyakinan yang ada di dalam diri kita, yakin terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ada juga tentang masalah kebatinan. Ya, artinya kebatinan yang kita lakukan di sini adalah salah satu perbedaan antara keyakinan kebatinan dengan ilmu sulap. Nah, ini juga sudah saya tayangkan. Nah, kesempatan ini saya ingin mengulas lebih dalam kemungkinan tentang masalah keyakinan untuk bisa kita resapi, dan itu menjadi sesuatu yang mengimani kita untuk selalu teguh, selalu kuat di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, bagi teman-teman di sini bukan hanya masalah satu dari sekian banyak orang yang mungkin belajar tentang ilmu kebatinan. Kebatinan itu sangat luar biasa, dan kebatinan adalah salah satu alat yang memberikan sesuatu yang sangat kuat di dalam diri manusia itu sendiri untuk lebih kuat memegang apa yang menjadi ajaran, yang memegang menjadi sesuatu pegangan di dalam kehidupan untuk menuju kepada sesuatu yang ingin diwujudkan. Nah, kebatinan ini salah satu adalah ilmu yang sudah diajarkan oleh turun temurun, termasuk mungkin nenek moyang kita juga sudah belajar ilmu kebatinan dari dulu, dan sampai sekarang ilmu kebatinan itu masih terus berkembang. Perkembangannya mungkin lebih canggih daripada orang-orang yang mungkin dulu karena zaman sudah banyak juga berubah. Nah, banyak hal-hal yang mungkin sudah berubah juga di dalam kebatinan, walaupun intinya sama, yaitu kebatinan kita itu belajar ke dalam. Yang namanya ilmu batin itu adalah ilmu dalam, jadi adanya di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, orang kebatinan itu selalu kuat di dalam memegang sesuatu petunjuk-petunjuk yang akan diberikan di dalam ilmu itu sendiri. Nah, salah satunya adalah ilmu kebatinan itu selalu percaya. Saya tegaskan selalu percaya sebelum kejadian. Ini orang-orang kebatinan selalu menjadi, ini bukan ramalan, tetapi dia mendapatkan sesuatu, katakan itu wangsit atau itu petunjuk atau itu apa, tapi dia memegang sebelum kejadian. Dia sudah yakin sampai nanti kejadian. Nah, kalau orang yang mungkin belum belajar ilmu kebatinan, dia menuntut buktinya dulu, baru dia yakin. Nah, kalau orang kebatinan itu tidak, dia yakin dulu sebelum ada kejadian, baru setelah ada buktinya, nah itu dia sudah yakin sebelumnya. Beda dengan orang-orang yang mungkin tidak belajar di dalam ilmu kebatinan. Keyakinannya itu muncul saat setelah adanya bukti. Tapi kadang-kala pun setelah ada bukti itu kadang-kadang keyakinannya berubah lagi. Nah, inilah perbedaan antara kebatinan dengan orang-orang yang tidak belajar kebatinan. Itu sangat berbeda. Nah, orang-orang kebatinan itu mempelajari, salah satunya adalah seperti ilmu-ilmu yang tidak terlihat, tidak terlihat nyata, tetapi ada. Nah, justru dengan ilmu kebatinan itu, maka dia selalu bisa mengimani yang dinamakan hal-hal yang istilahnya alam gaib, alam yang tidak tahu, alam yang tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak terlihat, di dalam kehidupan manusia. Contoh di dalam kehidupan kita ini, salah satunya ada kehidupan yang tidak nyata.
ada alam jin, ya mungkin ada alam-alam yang lain. Nah, kalau kita bahas tentang alam yang tidak terlihat itu, yang paling tinggi di sini adalah alam satu, ya alam yang maha kuasa. Kita meyakini Tuhan, meyakini Allah itu adalah keyakinan yang tidak pernah kita lihat. Nah, bisa kita rasakan, bisa kita yakini karena kita memiliki mungkin cerita. Kalau orang yang biasa mungkin ada ajarannya, tetapi orang kebatinan itu dia meyakini bahwa adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan rasa yang ada di dalamnya, yang akhirnya dia sangat-sangat luar biasa untuk memegang keyakinannya. Nah, menjurus daripada semuanya itu, yaitu kembali kepada petunjuk. Nah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa berguna, bermanfaat. Nah, disitulah keyakinan kita akan bertambah. Nah, orang keyakinan itu jarang sekali ya goyah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan sesuatu yang beda dengan orang-orang yang tidak belajar. Ya, orang yang tidak belajar ya kadangkala sudah tertimpa masalah. Ya, ini mohon maaf, orang yang tidak belajar bukan berarti ini saya katakan tidak ada yang bisa. Semua pasti juga bisa, tapi ada keraguan. Contoh, misalkan ya kehidupan itu alam yang tidak nyata, termasuk rezeki. Wah, kalau kita begini terus bagaimana ke depannya ini? Wah, saya pusing, saya tidak bisa ininya. Tapi kalau orang yang belajar ilmu kebatinan, dia sudah tahu bahwa besok pun akan kejadian seperti ini dan dia akan menjadikan seperti ini. Nah, itu sudah dipelajari dan mendapatkan petunjuknya dari apa yang dia pelajari. Makanya beda ya, yang saya katakan perbedaan antara sulap dengan orang-orang kebatinan. Perbedaan kebatinan itu juga beda mungkin dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kebatinan tidak mengajarkan kita menjadi kebal. Kebatinan juga tidak mengajarkan kita hal-hal yang di luar daripada norma-norma kehidupan. Orang kebatinan itu hanya belajar untuk terus ya meyakini Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar dia hidup di dalam dunia itu ya secara lahir, secara batin dia selamat. Nah, selamat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk selamat kepada anak dan keturunannya. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan yang betul-betul bisa mendapatkan sesuatu rasa yang sifatnya dirasakan oleh kita. Nah, kalau kita tidak belajar ilmu kebatinan, ya kita juga besok bagaimana ya? Nah, nanti lusa gimana ya? Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau orang kebatinan, dia akan teguh dengan apa? Kalau dia sudah mendapatkan sesuatu, petunjuk, dia akan teguh dan dia akan tunggu. Karena dia akan bisa membuktikannya sendiri. Nah, bukti ini juga tidak sekilas langsung didapat ya hari esok. Buktinya hari esok gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi hari esok atau hari kapanpun dia tunggu. Kenapa? Dia yakin bahwa itu akan terjadi. Seperti kita meyakini bahwa akan ada hari kiamat yang memang kita tidak sendiri tidak tahu, tapi kita yakin ya akan hal itu. Karena hari kiamat tidak ada satupun yang orang tahu, tapi kita meyakini bahwa pada akhirnya manusia, dunia ini akan hancur dan akan ada hari kiamat yang harus kita pertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, orang-orang yang belajar ilmu kebatinan melangkah sampai dia sudah memperhitungkan apakah dia itu nanti di hari akhir dia itu akan selamat dan bagaimana caranya. Nah, itu ditata dari sekarang, ditata dari awal untuk dia selamat sampai menuju kepada ya katakanlah itu kehidupan yang di alam surga. Semua itu manusia menginginkan kita hidup di alam surga. Tidak ada satupun kita yang ingin supaya kita masuk neraka. Ya, itu salah satu yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan
orang-orang yang belajar keyakinan melalui ilmu batin. Jadi ilmu batin ini luas, bukan hanya belajar ingin menjadi dukun, bukan belajar untuk menjadi orang yang bisa mengobati orang saja, tetapi belajar ke dalam untuk supaya dia bersama dengan keluarganya, dan bila mana perlu juga dengan lingkungan, bangsa dan negara itu supaya selamat. Nah, itulah salah satu yang orang-orang yang menganggap mungkin orang-orang kebatinan ini merasa aneh. Kenapa merasa aneh? Ya, orang yang tidak belajar ilmu kebatinan, orang-orang yang tidak belajar ini mengatakan ya ngomongannya ngawur, ngomongannya tidak mendasar dan sebagainya. Memang kita nggak sampai kepada apa yang dirasakan, kita nggak sampai apa yang dia tahu seperti yang kita pikirkan. Nah, kalau kita nggak belajar ilmu kebatinan, kita hanya berpikir kita apa yang kita lihat, apa yang bisa kita pikirkan. Tapi mereka, orang-orang kebatinan itu sudah sampai ke dalam, ya, apa yang menjadi persoalannya itu dia tahu. Banyak orang-orang kebatinan, contohnya salah satu, pada saat dia mau meninggal dunia, dia seakan-akan sudah tahu apa yang menjadi pertanggungjawaban dia kepada Tuhan, dan dia kembali. Ya, contoh seperti dia ngobrol sama keluarganya, ngobrol sama teman-temannya, dia bilang bahwa besok saya sudah akan pergi, ya, mungkin kita nggak ketemu lagi dan sebagainya. Itu salah satu yang dia ketahui, dan ternyata besoknya dia meninggal dunia dengan tidak membawa penyakit dan sebagainya. Nah, itulah orang-orang kebatinan yang kuat di dalam menjalankan tirakatnya. Nah, sama dengan orang-orang seperti kayak kita juga menjalankan tirakat dengan melalui doa, melalui ibadah-ibadah, ya. Ya, kekuatan itu kalau kita pupuk pun akan menjurus nanti kepada kebatinan. Walaupun kita tidak belajar kebatinan, tetapi dengan cara berdoa, mungkin kalau di dalam ininya ada ibadah-ibadah yang kuat, ya, baik siang, pagi, dan malam, itu juga akan menjurusnya masuknya ke dalam batiniah. Nah, batin ini memang abstrak, tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan. Orang selalu bilang, waduh, sakit batin saya ini kalau dengan omongan-omongan orang begini. Nah, batin itu ada, tapi dia tidak nyata, dia adanya di dalam. Nah, untuk itu belajarlah selalu ke dalam, belajarlah selalu introspeksi diri agar kita bisa mengimani kehidupan kita kehidupan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita di dunia ini selamat, insya Allah kita juga akan selamat pada saat kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Jadi belajar keyakinan melalui ilmu batin itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yakin dan mengimani tentang keberadaan alam yang tidak kelihatan, salah satu adalah tugas kita bersama. Karena pada akhirnya kita akan menghadapi persoalan yang tidak pernah kita tahu. Yang kita tidak tahu itu adalah alam tidak nyata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.